Jadi ada lagi seorang perempuan disebutin namanya Ummu Umarah atau Ummu Imarah. Ummu Umarah ini salah satu prajurit Islam perempuan yang paling banyak berperang bersama Rasulullah, orang Ansar, bukan orang Muhajirin. Jadi kalau ada yang bilang perempuan gak boleh jadi aktivis, berarti dia gak pernah baca cerita Ummu Umarah. Itu bukan aktivis lagi, udah jadi prajurit. Kalau perempuan gak boleh jadi militer, berarti dia gak baca cerita Ummu Umarah. Perempuan jadi polwan, Ummu Umarah, tapi jangan polwan yang itu. Polwan yang Ummu Umarah lah pokoknya ya. Yang menjaga keamanan, bukan merusak keamanan hati para pria. Oke, tadi cerita apa? Ummu Umarah. Ada yang bilang gak boleh perempuan jadi aktivis, perempuan bisa menjaga batasan-batasan sebagai seorang muslimah, maka kenapa tidak? Sekedar jadi aktivis doang, berperang aja boleh, apalagi aktivis. Emangnya kalau berperang kita boleh milih, saya mah yang bukan muhrim gak mau, bisa gitu? Berperangnya cari yang muhrim aja, yang dekat-dekatan, terus kalau ketemu dengan musuh, kamu kan bukan muhrim saya, gak usah dekat-dekatan, gak bisa kan ya? Namanya perang bukan cuma bersentuhan dengan musuh, dengan kulit dengan kulit, bahkan bajunya bisa sobek, jilbabnya bisa kesingkap, namanya orang berperang. Ummu Imarah kena sabetan pedang di lehernya, kira-kira sobek nggak tuh? Orang lehernya sampai sobek, gimana dengan jilbabnya pasti sobek, kelihatan nggak auratnya? Kelihatan, tapi kok masih dibolehin? Namanya perjuangan. Apalagi aktivis yang insya Allah nggak akan sampai sobek bajunya. Sekedar mungkin lebih banyak berinteraksi dengan laki-laki, selama masih bisa menjaga diri nggak masalah. Tapi kalau dia mulai muncul fitnah, bahasanya rapat dakwah, rapat aktivis, tetapi ternyata justru jadi ajang untuk gitu-gituan, maka jangan. Nah, Ummu Umarah seorang mujahidah yang paling pemberani. Julukannya apa? Hamraul Asad. Hamraul Asad itu artinya singa merah. Kenapa disebut singa merah? Singa karena dia pemberani, merah karena dia berdarah-darah demi membela Allah dan Rasul. Dalam perang Uhud, ketika kaum muslimin dalam keadaan terpukul mundur, dalam keadaan kacau balau, Rasulullah tinggal sendiri, tidak ada yang melindungi dan Allah merekam itu di dalam Al-Quran. Ketika kalian pergi dan meninggalkan Rasul di belakang sendiri, siapa yang balik arah dan membela Rasulullah waktu itu? Salah satunya di antara sedikit orang yang balik lagi untuk melindungi Rasulullah adalah Ummu Umarah. Melindunginya gimana? Dia gak punya pedang karena pedangnya udah jatuh. Dia lari bersama semua pasukan yang jumlahnya 700 orang udah lari, jatuh, tombak udah jatuh. Mereka secara spontan lari semuanya naik ke atas bukit. Tiba-tiba Ummu Umarah ingat, Rasulullah gimana? Lihat ke belakang, Rasulullah tinggal sendiri di antara musuh. Langsung balik lagi, gak mikirin tentang apakah dia siap apa enggak dengan senjatanya. Balik, ketika musuh menebas Rasulullah, dia tahan pakai badannya. Dia gak punya senjata untuk nahan pedang musuh. Sehingga ketika musuh mau menebas Rasulullah, daripada Rasulullah yang kena tebasan pedang dan nanti bisa membahayakan nyawa Rasul, dia tahan dengan badannya. Dia langsung pasang badan, kena badannya. Setiap kali kena badannya, dia ngelihat Rasulullah tidak apa-apa, dia bahagia. Kemudian dilempar tombak oleh musuh, dia tahan lagi dengan badannya. Sehingga di tubuhnya ada lebih dari 20 luka bekas tombak, panah, dan sayatan pedang. Demi menjaga dan melindungi Rasulullah. Gimana kira-kira? Kena pedang itu kan beda dengan cuma kegores sama pisau ya. Itu pedang beneran, pedang yang diasah, pedang baja. Jadi jangan dibayangin doang, ngerasain sendiri deh. Itu susah gitu. Kalau kita cuma baca sejarah sekilas doang kita nggak akan menghayati. Makanya kalau baca sejarah, hayatin dulu baru tahu gimana perjuangan mereka. Itu luar biasa. Kalau kena peluru meninggal, oke. Kalau kena pedang kan nggak meninggal, tanggung kan ya. Sakit tapi nggak mati gitu. Kalau kena peluru sakit langsung mati. Nggak tahu sih kalau yang benar nggak gitu, matinya udah nggak sakit. Katanya kalau udah mati nggak sakit lagi, jadi udah selesai gitu. Tapi kalau kena pedang sampai 20 sayatan pedang gimana tuh rasanya tuh?
sobek seluruh tubuhnya, termasuk yang paling parah itu bagian lehernya. Dia tahan lehernya. Mungkin kalau kita pertama banget, pas Rasulullah mau kena, kita tahan, oke lah karena belum tahu rasanya gitu ya. Wah saya tahan deh pakai tubuh saya deh. Oh ternyata sakit, oh nggak jadi deh. Kan bisa aja gitu. Ini enggak 20 kali, berarti kan benar-benar rela banget dia mati demi Rasulullah. Kalau sekali doang mungkin masih orang nekat lah gitu. Orang nekat sekali kena, yang kedua udah nggak berani karena emang ternyata sakit banget. Tapi ini 20 kali, perempuan lagi tuh. 20 kali menahan serangan musuh dengan tubuhnya sendiri. Sampai kemudian dia ditandu untuk pulang, gak bisa jalan lagi. Udah babak belur. Rasulullah juga kena tombak. Di antara yang waktu itu ngelindungi Rasulullah itu adalah Ukasyah. Kemudian makanya Ukasyah itu masuk surga satu di antara 70.000 orang tanpa hisab. Kemudian Abu Bakar, kalau perempuan itu Ummu Umarah. Pas pulang Rasulullah dirawat, Ummu Umarah dirawat. Karena dia perempuan dirawatnya berbeda dengan laki-laki, punya tenda sendiri. Lagi dirawat, lagi diperban, lagi dijahit, bekas luka-lukanya yang udah sobek kayak gitu, lagi dijahit nih. Dan orang dulu nggak pakai bius kalau ngejahit, kalau sekarang udah pakai bius masih teriak-teriak ya. Saya kemarin di opname di rumah sakit itu, ternyata sakit juga ya kena, apalagi ternyata pembuluh darah saya kecil. Jadi pas susternya nyari-nyari, ternyata salah, bukan pembuluh darah, kulit, digini-giniin. Saya teriak-teriak di rumah sakit. Itu Pak Bejo ngelihat, pas saya lagi teriak, pas ada yang ngunjungin lagi tuh. Jadi malu-maluin, ternyata Ustadz teriak juga kalau lagi sakit. Baru jarum doang udah teriak-teriak, soalnya digini-giniin di bawah kulit saya. Udah gitu infusnya dialirkan, ternyata nggak masuk ke dalam pembuluh darah, malah masuk ke bawah kulit saya jadi bengkak gitu. Ini kenapa nih suster? Salah Pak, ternyata nggak masuk pembuluh darah, tarik lagi. Berkali-kali loh, pelajarannya harus olahraga biar pembuluh darahnya gede. Saya karena kurang olahraga di tangan, olahraga di yang bagian lain, jadi akhirnya pembuluh darah saya kecil. Olahraganya kaki gitu ya. Astagfirullahaladzim. Terbawa suasana. Apa tadi? Ummu Umarah lagi dijahit gitu ya. Sobek tuh lukanya lagi dijahit. Maka Rasulullah bertanya bagaimana keadaan Ummu Umarah. Rasulullah khawatir dengan nasib Ummu Umarah. Akhirnya Rasulullah datang ke tendanya Ummu Umarah dan bertanya, "Assalamualaikum." Kan di luar tenda tuh. Jangan mentang-mentang merasa saya mah Rasul nggak akan kegoda, main masuk aja enggak. Rasulullah aja yang Rasul nahan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Man, kata Ummu Umarah, siapa? Rasulullah. Langsung Ummu Umarah berdiri coba. Lagi diperban, lagi dijahit, lagi dalam keadaan sakarat kayak gitu. Pas tahu Rasulullah yang datang langsung berdiri, langsung nutup semua luka dia. Dia nggak mau Rasulullah tahu kalau dia itu luka parah. Sehingga Rasulullah jadi sedih. Kan gara-gara belain Rasulullah dia kayak gitu kan. Nggak enak sama Rasulullah. Langsung dia berdiri sampai menetes darahnya dari jilbab dan sorban yang menutupi luka itu. Berdiri, ya Rasulullah, gimana keadaan engkau ya Rasulullah, gimana keadaan engkau? Rasulullah mengatakan, alhamdulillah saya baik-baik saja, bagaimana kamu ya Ummu Umarah? Alhamdulillah saya masih aja, gak apa-apa ya Rasul, gak apa-apa, coba. Bisa gak kayak gitu? Susah banget tuh bisa kayak gitu tuh. Kalau kita pasti ya Rasulullah, udah lihat kan gimana pengorbanan saya? Pantas sih ngomong kayak gitu, cuma Ummu Umarah gak mau ngomong kayak gitu. Ya Rasulullah gak apa-apa, benar-benar gak mau sama sekali memberatkan Rasulullah baik fisiknya ataupun perasaannya. Kemudian Rasulullah bertanya, ya Ummu Umarah, apa yang kamu harapkan dari semua pengorbanan ini? Kemudian Ummu Umarah baru mengatakan, ya Rasulullah, cuma satu yang saya harapkan, doakanlah saya agar saya menjadi tetanggamu di dalam surga. Selalu kayak gitu. Doakan saya agar menjadi tetanggamu di dalam surga. Kalau kita, ya Allah saya udah tahajud, mana nih kok usaha saya gak beres-beres nih. Belum tahajudnya, belum istiqomah, baru beberapa hari udah ngomongnya kalau minta, boleh minta, pasti mintanya usaha, jodoh, ya gitu-gitu aja tuh. وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن